tengah malam, angin dingin tiba-tiba menembus masuk melalui jendela. Tiba-tiba ada perempuan berambut panjang merangkak keluar dari luar jendela. Wah, bodinya oke juga tuh. Bentar. Tapi kok sepertinya kulitnya dia udah mulai membusuk. Kalau terus cerita kita, dan mari kita masuk ke dunia. Legenda Dukun Putih, Perang Pemburu Roh. Rafael baru saja dipuji sebagai si paling ahli oleh kepala kampus. Sekarang lagi mendorong pintu kamar asrama. Seketika angin dingin menerpa dari dalam, membawa hawa yang tak bisa dijelaskan. Baru melangkah masuk, langkahnya langsung terhenti. Alisnya menyerengit, ada yang tak beres. Apakah kamar ini dihuni makhluk halus? Di dalam kamar, ada dua orang yang menoleh secara bersamaan melihat Rafael. Yang satunya, pria bertubuh gemuk, duduk santai di sofa sedang memotong kuku kakinya. Dan sambil tersenyum, dia berkata, orang baru ya? Tadi si pemilik kos nelpon saya, bilang kamu bakal datang hari ini. Jangan jijik ya kalau bau kamar ini nggak enak. Ya, cuma tumpukan kaos kaki dan pakaian kotor. Nanti juga kamu terbiasa. Pria lain yang bertelanjang dada dan berkacamata, dia sedang bermain game di depan komputer. Langsung ikutan bercanda juga dan dia bilang, bro, baju lu abis syuting film kolosal. Rafael menunduk, melihat pakaian yang dia pakai hari ini. Jubah panjang, celana kain, dan sepatu tua. Pakaian khas pegunungan yang belum sempat dia ganti. Kalau muncul di kota dengan pakaian itu, memang tampak eksentrik. Karena buru-buru turun gunung, jadi lupa ganti baju bro. Katanya sambil menggaruk kepalanya dan tersipu malu. Sambil berjalan masuk, dia mengamati kondisi kamar. Cukup luas, ruang tamu lega, dan ada 4 kamar tidur. Satu di antaranya masih kosong, dengan kasur yang baru saja diantarkan. Dan si gemuk dengan ramah membantunya menata tempat tidur, lalu memperkenalkan diri sebagai Johan. Lalu menunjuk ke arah gamer berkacamata. Dan dia bilang, itu Enzo. Satunya lagi, Darren. Sekarang jarang pulang ke sini karena sibuk magang. Rafael melihat Johan dari ujung kepala sampai kaki. Matanya tajam membaca aura tubuhnya. Wajahnya kelihatan kusam. Tubuh diselimuti hawa yang gelap. Jelas, ada yang terjadi dengannya akhir-akhir ini. Tapi karena belum akrab, Rafael memilih ngobrol santai dulu sambil ngumpulin informasi. Johan bercerita bahwa rumahnya berjarak sekitar 100 km dari kampus, yang sekarang sudah semester akhir. Karena ekonomi keluarga cukup stabil, Johan gak buru-buru cari kerja. Lebih banyak waktu bermain game di kos. Dinding sekitar ranjangnya penuh dengan poster foto cewek-cewek seksi. Rafael menunjuk ke salah satu yang tampak paling polos dan bertanya, "Yang ini siapa?" Johan langsung menjawab, "Loh? Kamu teh nggak tahu? Dia itu artis Jepang paling terkenal, seksi." Kamu kok bisa nggak kenal? Johan menatapnya dengan heran. Dia belum tahu kalau Rafael memang belum terbiasa dengan budaya semacam ini. Kelihatannya sih lugu ya. Emang dia guru? Ngerjain apa sih? Enzo tertawa terbahak-bahak hingga terbatuk. Dia ngajar ilmu biologis, bro. Sebagai bentuk solidaritas, Johan memesankan makanan dan kopi lewat aplikasi online. Membuat suasana langsung cair. Mereka makan sambil ngobrol santai. Dan akhirnya Rafael merasa waktunya tepat untuk mulai menyelidik. Johan, akhir-akhir ini lu ngalamin kejadian aneh gak sih? Johan tertegun, menatap Rafael. Loh, kamu kok bisa tahu? Ya cuma nebak aja. Gimana sih ceritanya? Bagi-bagi dong. Rafael sambil mancing dengan tersenyum. Johan menggaruk kepalanya dan bilang, ya boleh aja. Tapi atuh jangan takut kalau saya ceritain ya. Rafael dalam hati menghela nafas. Dia sudah sering berhadapan dengan makhluk dari berbagai dimensi. Cerita anak kuliahan kayak gini, mana mungkin bisa nakutin dia. Johan menarik nafas dan mulai bercerita. Saya teh
Pernah ketemu hantu? Kayaknya sih memang hantu. Waktu itu saya tersesat di lorong, seperti lorong roh. Kayak gitu. Johan melanjutkan ceritanya. Waktu itu saya habis menghadiri pesta ulang tahun seorang adik kelas di hotel daerah Nanda. Pas acara selesai sekitar jam 9 malam, karena nggak dapat taksi, jadi saya pilih pulang lewat jalan pintas. Jalan pintasnya melewati area pemakaman. Dari kamar kita pun kadang bisa kelihatan ada api misterius di tempat itu. Tapi selama ini saya gak pernah percaya sama hal-hal kayak gitu. Tapi saat menyeberangi tanah cekung, tiba-tiba saya mendengar suara tertawa perempuan dari belakang saya. Hawa dingin tiba-tiba kerasa seperti menusuk tulang. Sontak saya menoleh. Kok kosong? Gak ada siapa-siapa. Langsung saya lari ngibrit. Tapi semakin saya berusaha lari, saya kayak muter-muter di situ-situ aja. Balik lagi, ke satu lagi. Saya nggak bisa keluar. Saya di situ bingung. Sambil mengangguk pelan, Rafael berkata, tersesat di lorong roh. Iya, persis kayak gitu. Saya sampai pusing. Kirain karena mabuk saya belum hilang. Pas naik ke bukit, masih balik lagi ke tempat awal. Saya akhirnya inget ada orang yang pernah ngomong sama saya. Kalau saya tersesat di satu tempat dan balik lagi ke tempat yang sama, saya harus gigit jari sampai netesin darah dan olesin ke jidat saya. Tapi belum sempet saya tetesin, saya langsung sadar. Saya langsung lari tanpa henti dan pulang ngibrit. Johan merinding saat berbicara dan dia bilang lagi, orang-orang bilang, kamu halusinasi Johan. Tapi saya yakin suara ketawa perempuan itu jelas banget. Dan belakangan ini, saya suka mimpi yang aneh. Mimpi kayak ada perempuan cium-ciumin saya pas lagi tidur. Aduh ngeri. Enzo menyela sambil ngakak. Itu mah mimpi basah, bro. Nyaho eta teh. Kamu yang mimpi basahnya sama hantu kali. Johan melotot lalu menatap Rafael dengan serius. Tapi saya serius, mimpi kayak saya itu kerasa nyata banget. Rafael tahu, ini bukan mimpi biasa. Energinya sudah terserap. Kalau lu mau, malam ini sih gue bisa bantu untuk cek lokasi kejadian. Johan langsung kaget. Dia bilang, serius? Itu kata banyak orang tempatnya angker. Kamu berani masuk ke sana? Ya, bukan buat main, tapi untuk menangkap hantu, kata Rafael dengan jujur. Tujuan utamaku kesini ya memang buat nangkap hantu. Keduanya langsung bengong dengar kata-kata Rafael barusan. Enzo langsung tertawa keras. Bro, lu kebanyakan nonton film horor deh. Johan pun tertawa. Iya nih, kalau dia di depan cewek, sok-sokan jadi pahlawan kayak gitu sih masih oke. Lah ini kan di depan teman-teman cowok, gak perlulah kayak gitu. Rafael jadi lebih serius tampangnya. Tapi kalau kamu mau, ya saya bisa anterin. Saya bisa jamin, kamu akan baik-baik saja. Tapi Johan tetap menolak dengan keras. Atau jangan, saya kemarin hampir mati, bebas dari maut. Ogah saya kesana lagi. Rafael berpikir sejenak, lalu memutuskan malam ini berjaga saja dulu di kamar mereka. Kalau sampai hantunya cukup berani memunculkan diri, dia akan langsung bertindak. Setelah selesai makan, Johan rebahan di sofa. Entah kenapa, belakangan ini, tiap malam saya berasa capek pisan ya. Kalau bener ada hantu cewek, tolong tangkapin ya, buat nemenin saya main game. Katanya sambil tertawa. Rafael tahu, ini bukan kelelahan yang normal, tapi ini adalah energi vital yang sudah disedot oleh hantu. Kalau begini terus, bisa berujung fatal. Johan pun tertidur gak lama setelah berbaring. Enzo masuk ke kamarnya dan beristirahat. Rafael berpura-pura tertidur di depan meja komputer. Tapi sebenarnya dalam diam, dia tetap waspada penuh. Dan seperti yang sudah diduga Rafael, sekitar tengah malam, angin dingin bertiup kencang dari luar jendela. Suhu di ruangan turun drastis. Aura kelam menyelimuti sekeliling kamar.
Rafael membuka matanya dan melihat sesosok perempuan ramping merangkak melalui jendela. Perempuan itu mengenakan t-shirt dan rok mini. Gayanya modern, menandakan kematiannya belum lama. Tubuhnya cukup menggoda, dadanya besar, pinggangnya ramping, dan sepasang kaki jenjang yang memantulkan terang di bawah cahaya bulan. OMG, gila, itu beneran hantu. Fiksi ini, dari cara dia ngeliatin, kayaknya targetnya emang si Johan. Kesian banget anak itu, belum apa-apa, udah di-crush aja sama hantu. Udahlah, kita lanjut ketawain. Maksudnya lanjut ikutin episode berikutnya.